والعلم زين لمن بالعلم قد عملا العلم أشرك شيء ناله رجل ما لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا البلغ حسن ومن خلا منهما فاعدده في الحمور Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-Imam Asy-Syarif al-Himam al-Alim ar-Rabbani wal arif billah as-Samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunan al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di bulan Sya'ban ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk terus mengaji tentang kitab Qurratul Uyun yang berkaitan dengan nikah syar'i. Alhamdulillah kita sudah hampir di ujung, sudah hampir selesai, tinggal 1-2 lembar lagi kita udah kelar. Insya Allah kita hatamkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di halaman 58 di bed yang kedua dari atas. Ada 2 bed, jadi hanya ada 2. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana seorang istri itu tidak boleh taat kepada suaminya di dalam hal sesuatu yang dilarang muttafaq alaih, sesuatu yang sudah diharamkan secara kesepakatan ulama, diperintah oleh suaminya, maka si istri gak boleh untuk taat. Tapi kalau itu masih berada di dalam perdebatan atau masih ada perbedaan, masih dibolehkan untuk taat kepada suami.
dan kemudian bertaklid kepada orang yang tidak mengharamkan. Itu minggu kemarin kita membahas itu. Selanjutnya, tsumaqala wal ta'murunha sahibis sholati wa 'allimid dini wa ghasladzati. Kemudian mengatakan Ibnu Yamun dalam baitnya ini wal ta'murunha, dan hendaklah kamu memerintahkan kepada seorang istri, sohi wahai sahabatku, hendaklah kamu memerintahkan bisolati untuk melaksanakan sholat, wa alimid dini, dan hendaklah kamu memerintahkan untuk, atau wa alimid dini, dan hendaklah kamu mengajarkan agama, wa ghasladzati, dan kamu mengajari cara mandi badan, wa ghasladzati, dan mandi badan, mengajari tentang bagaimana mandi wajib maksudnya. Penjelasannya qala fil madkhali, dikatakan dalam kitab al-madkhal, wa yata'ayyanu alaihi ayu allima abdahu wa amatahu as-salata wal qira'ata wa ma yahtajani ilaihi min umuri diniha. Wa yata'ayyanu, dan wajib fardu ain hukumnya alaihi kepada seseorang wajib ayu allima abdahu untuk mengajari budaknya, wa amatahu, dan budak perempuan. Abad itu budak laki-laki, amat itu budak perempuan. Bagi seorang sayyid itu wajib untuk mengajari budaknya, baik laki-laki atau perempuan, mengajari apa? As-sholata wal qira'atah, untuk mengajari sholat, mengajari membaca Al-Quran, dan hal-hal wa ma yahtajani ilaihi, dan hal-hal yang dibutuhkan min umuri diniha, dari urusan-urusan agamanya. Wajib untuk mengajari sholat. Dalam hal sholat itu ada syarat dan rukunnya, maka ajari syarat dan rukunnya. Di antara syaratnya harus punya wudu, maka ajari tentang wudunya. Di antara syaratnya harus bersih, suci dari hadas besar, maka mengajari mandinya. Kemudian seorang budak juga wajib melaksanakan puasa, maka ajari tentang syarat rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya seorang sayyid wajib mengajari budak-budaknya itu yang berkaitan dengan perkara-perkara agama, yang itu adalah perkara agama yang pasti, yang qat'i, bukan sesuatu yang misalkan haji. Seorang budak nggak wajib haji, kemudian mengajari haji itu tidak menjadi kewajiban. Yang menjadi kewajiban itu adalah ya sholatnya, zakat, dia nggak wajib zakat. Yang wajib zakat siapa? Sayyidnya yang mengeluarkan, karena budak tidak memiliki harta. Yang membayarkan zakatnya si budak adalah sayyidnya, sehingga tidak perlu untuk mengajari budaknya membayar zakat. Puasa, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan puasa, hal yang berkaitan dengan sholat, itu yang wajib. Kama yajibu dzalika alaihi fi zaujatihi wa waladihi, sebagaimana hal itu juga wajib alaihi kepada seorang suami, wajib kepada siapa? Fi zaujatihi wa waladihi, kepada istrinya dan anaknya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi seorang suami itu laki-laki wajib untuk mengajari anaknya, mengajari istrinya tentang sholat, tentang wudhu, tentang mandi, tentang puasa, syarat rukunnya. Itu juga wajib menjadi kewajiban seorang laki-laki. Makanya laki-laki itu tanggung jawabnya besar, yaitu mengajari anak istrinya. In la farqa li'annahum min ra'iyatihi, karena tidak ada perbedaan. Mau itu adalah budak, mau itu adalah anak, mau itu adalah istri, itu tidak ada perbedaan. Li'annahum min ra'iyatihi, karena mereka semua adalah rakyatnya. Ra'iyah itu rakyat, adalah rakyatnya yang berada di bawah tanggung jawabnya. Seseorang yang berada di bawah tanggung jawab seseorang, istri, anak, budak, itu kan beberapa orang berada di bawah tanggung jawab seseorang, yaitu seorang sayyid, seorang suami. Maka ilmu-ilmu atau hal-hal yang berkaitan dengan agama semuanya menjadi tanggung jawab sayyid atau suami. Bertanggung jawab. Kenapa tidak? Kalau fin nasihah, dikatakan dalam Quran nasihah, ya murha
wujuban bis sholati wa nahwiha. Artinya memerintahkan kepada istri itu potong ya barusan ya. Oke. Enggak Ustaz. Jadi hukumnya wajib. Wujuban ayatnya wujuban wajib. Kalau sudah wajib berarti kalau seandainya dilanggar berarti ada dosa. Seorang suami yang dia tidak mengajari istrinya tentang sholat, dan bisa kita kiaskan dari istri tentang kefarduan agama. Kembali kepada yang tadi, yang menjadi hal-hal yang diwajibkan dalam agama apa saja, maka wajib untuk mengajarinya. Kal haidi, seperti haid. Maka seorang suami itu harus paham dengan konsep fikun nisa. Seorang suami harus tahu tentang haid, harus tahu tentang istihadah, harus tahu tentang nifas, harus tahu tentang wiladah. Yang paling sulit itu haid dengan istihadah. Mohon bersabar teman-teman, sepertinya Ustaz terkendala jaringan.
Bentar ya teman-teman, sudah dikabarin Ustadz tapi masih belum ada info. Mohon ditunggu. Halo, tes. Oke Ustadz. Ya Ustadz. Maaf ini saya ganti HP, soalnya tadi jaringannya bermasalah. Ya Ustadz, betul apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, tadi di pembahasannya adalah bahwa seorang suami itu wajib untuk mengajari seorang istrinya yang berkaitan dengan haid, dengan istihadah, dengan nifas. Maka ketika misalkan si suaminya nggak paham nih, dia nggak paham agama, maka si suami tidak boleh melarang istrinya untuk dia belajar kepada ustadz lain, kepada kiai lain, atau ustadzah di luar. Begitu. Li'annallaha amarahu ayyukiyaha an-nara. Karena sesungguhnya Allah memerintahkanhu kepada suami ayyukiyaha untuk menjaga seorang suami an-nara akan neraka. Biqaulihi sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara, al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah olehmu anfusakum kepada diri kalian itu, wa ahlikum dan keluarga kamu, naron akan harta, akan neraka. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah anak istrimu dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara kalian itu menjaga bagaimana mereka melaksanakan perintah-perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menjadi kewajiban, apa-apa yang difardukan oleh Allah, maka seorang suami harus tegas. Karena nantinya dampaknya kepada seorang suami sendiri. Ketika si istrinya itu maksiat kepada Allah, maka yang suami pun akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Termasuk ketika seorang istri misalkan dia keluar rumah, membuka aurat, ataupun dia tidak taat, maka yang akan diminta pertanggungjawaban adalah seorang suami. Kenapa engkau membiarkan istrimu itu keluar sendiri, membiarkan istrimu itu membuka aurat? Hanya perlu seorang istri itu juga memilih seorang suami yang paham agama. Artinya yang anak santri, yang pesantren, setidaknya mereka bisa membimbing kalian. Kalau seandainya kita punya imam, tapi imam kita adalah bukan santri, mohon maaf, bukan kemudian kita memarginalkan yang bukan santri ya, tapi pada biasanya yang bukan santri kurang pemahaman agamanya karena memang tidak konsep dalam masalah agama. Sementara kalau santri itu kan memang dipelajari di madrasah. Selain belajar tentang ilmu formal, mereka juga belajar ilmu agama. Maka mereka punya bekal untuk kemudian diajarkan kepada istri-istrinya. Nah, kalau seandainya seorang istri, seorang wanita-wanita di sini memilih
laki-laki yang tidak paham agama, maka mau dibawa kemana nanti? Bagaimana suami kita menjaga kita dari api neraka, sementara dia sendiri masih belum bisa menjaga dirinya dari api neraka. Setidaknya ikhtiarnya adalah memilih laki-laki yang soleh. Begitu juga dengan seorang laki-laki, sebaiknya dia juga memilih wanita-wanita yang solehah. Supaya apa? Supaya dirinya mudah untuk membimbingnya. Karena kalau seandainya dia punya istri yang maaf kurang baik akhlaknya, kemudian mukhalifun di syar'i, sering melanggar agama, kemudian dia tidak bisa membimbingnya, maka yang terjadi adalah satu, dia diberatkan nanti di hadapan Allah. Dua, dia tidak bisa menjaga anak keturunan kita. Karena ibu adalah madrasatul ula. Madrasah pertama itu adalah seorang ibu. Ketika ibunya nggak benar, mohon maaf nih. Ketika ibunya nggak benar, bagaimana dia mau mendidik anak yang benar? Sehingga perlu madrasah yang baik supaya bisa mencetak generasi yang baik. Perlu selektif, jangan sembarangan ketika memilih orang pasangan. Qala fi syarhil Waglisiyati, dikatakan dalam syarah Al-Waglisiyah. Qala Ibnu Arabi, dikatakan oleh Ibnu Arabi, ya ta'ayyanu ala zawji ta'limu zawjatihi au tamkinyaha min at-ta'allum bal haddahu alaihi. Katanya Ibnu Arabi, wajib fardu ain hukumnya kepada seorang suami untuk mengajari istrinya berkaitan dengan hal-halnya tadi. Atau ini aunya berarti kalau dia tidak mampu nih. Dia tidak mampu, tidak bisa mengajari istrinya. Au tamkinuha minat ta'allum, atau dia membiarkan atau menyerahkan, mempersilahkan kepada istrinya untuk berbelajar, untuk keluar belajar. Suaminya nggak bisa, dia mempersilahkan boleh. Artinya ya bisa dianterin kepada seorang ustadz atau kiai untuk belajar tentang fardu-fardu itu. Bal haddahu alaihi, bahkan dimotivasi, seorang suami itu memotivasi istrinya untuk tetap semangat belajar berkaitan dengan hal-hal fardu. Wa amaraha bihi, dan dia memerintahkan, ya sudahlah saya tidak bisa mengajari kamu, setidaknya saya yang nggak bisa, kamu belajar dah di luar. Kamu belajar, bahkan mencari seorang guru untuk bisa membimbingmu, untuk bisa mengajarimu tentang ilmu-ilmu yang fardu itu. Diperintahkan dan dikasih motivasi. Wa illa, kalau nggak begitu, bahwa syarikuha fil ithmi, maka mereka berdua sama-sama berdosa. Mereka berdua sama-sama partner di dalam mendapatkan dosa. In wafaqathu, kalau keduanya udah sama-sama yang perempuan nggak mau belajar, yang laki-laki juga nggak mau ngajari. Karena nggak mau ngajari juga nggak ngasih untuk keluar, maka kedua-duanya udah dosa semuanya adalah. Tapi sebaliknya, waqad ba'a bihi, dan sungguh kembali bihi dosa itu in man'aha ba'da talabi, ketika suaminya itu mencegah, melarang seorang suami ba'da talabi, setelah si istri itu meminta. Istrinya ini minta, mas saya masih belum bisa belajar sholat nih, atau saya nggak paham tentang haid nih, sekarang saya hukum haid atau nifas atau istihadah nih sekarang, saya mau belajar keluar, saya mau nanya sama ustadz ini atau ustadzah ini. Suaminya nggak ngasih, maka dosa itu dikembalikan kepada seorang suami, si istri digugur dari dosa. Subhanallah kan, laki-laki tanggung jawabnya besar, si istri enak, dia yang berdosa, dia yang artinya dia yang melanggar, katakanlah dia nggak paham kan istrinya kan, yang salah istrinya, tapi kemudian kesalahan ini, dosa ini ditimpakan kepada seorang suami. Allah. Wal ajabu mimman yaghdabu 'alal mar'ati litadhi'i maliha. Yang sangat mengherankan, yang bikin aneh itu orang-orang seorang laki-laki yaghdabu 'alal mar'ati, yang dia marah kepada suami, kepada istrinya, litadhi'i maliha, karena telah menyia-nyiakan atau menghilangkan hartanya. Orang laki-laki kalau istrinya itu boros, istrinya itu ternyata menghilangkan uang, harta, dia akan marah besar. Tapi wala yaghdabu 'alaiha litati'iniha, tapi dia tidak pernah marah
ketika si istri itu melalaikan agamanya. Ketika dia tidak melaksanakan sholat, mohon maaf sebentar. Sepertinya baterainya low. Ketika saya lanjutin, ketika yang dilalaikan itu adalah perkara agama, maka si suami itu tidak marah. Istrinya keluar membuka orang, dia tidak marah. Istrinya tidak sholat, dia nggak marah. Istrinya kemudian jalan dengan laki-laki lain, boncengan dengan laki-laki lain, dia tidak marah. Tapi ketika masalah harta, dia marah besar. Maka ini yang terjadi, fenomena saat ini yang kita hadapin. Jadi seorang suami lebih lebih marah ketika dihadapkan dengan masalah dunia, tapi ketika masalah akhirat dia lupa bahwa dirinya yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah, semoga kita mohon kepada Allah untuk diberikan afiyah keselamatan baik dunia dan akhirat. Wa fi babin nikahi minal ihya'i anna awwala man yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Dalam kitab Ihya dikatakan, adapun orang pertama yang menggantungkan diri kepada seorang laki-laki pada hari kiamat adalah keluarga dan anak-anaknya. Nanti di akhir kiamat, yang menggantungkan kepada kita, yang mencegah kita nggak cepat masuk surga, itu istri dan anak kita. Biasanya seorang laki-laki bisa langsung masuk surga, ini enggak, masih digantung. Masih ada anak-anak, masih ada istri. Beda sama istri. Istri kalau mau masuk surga, udah dia masuk aja. Mau suaminya masih ada di pintu neraka, ya dia masih selamat aja. Itu seorang istri. Makanya istri itu mudah banget untuk masuk surga. Yang pertama, dia jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga lisannya, jangan suka gosip, dan taat kepada suaminya. Udah masuk surga mana aja yang dia mau. Tanpa harus menggantungkan kepada suami. Suami nggak bisa gandol. Bahasanya, suami nggak bisa gandol. Dek, tunggu saya gitu kan. Kita dunia bareng, masa di akhirat kita ditinggal? Nggak bisa. Jadi langsung dia masuk. Sementara laki-laki masuk surga, digendong dulu sama istrinya. Tunggu dulu, saya masih belum masuk surga. Tunggu dulu. Itu kalau di akhirat. Jadi nanti mereka yang akan menggendong kepada kita, fayu kifunahu baina yadayillah. Maka laki-laki ini kemudian berhenti di hadapan Allah. Dan mereka yaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu. Dan mereka ngomong ketika suaminya misalkan soleh, kemudian dapat istri yang nggak solehah, dan suaminya nggak ngajarin kepada istrinya, nggak mendidik, maka nanti istrinya itu akan ngomong, ya Rabbana, ya Allah, khudh lana, ambilkan untuk kami bihaqqina, dengan hak kami, minhu, dari laki-laki ini. Laki-lakinya sholatnya misalnya qiyamulailnya subhanallah, sholat sunnahnya subhanallah, puasanya subhanallah, sedekahnya subhanallah. Kemudian si istrinya ini jahil, nggak tahu, maka dia ngomong, ya Allah, ambil dari haknya, ambil dari suami saya haknya, kasih ke aku aja. Enak banget gitu ya. Dan itu bisa dilakukan sama seorang wanita nanti. Seorang wanita bisa nanti minta di hadapan Allah untuk minta pahalanya suami karena dia tidak mendidik seorang istri. Fa'anahu ma'alla mana jahalu. Karena sesungguhnya suami saya itu tidak mengajari saya tentang sesuatu yang saya tidak tahu. Sholat saya nggak benar. Sholatnya perempuan nggak benar. Sholatnya suaminya benar. Ternyata Allah menerima sholat suaminya, tapi tidak menerima sholat istrinya karena sholat istrinya nggak benar. Masih ada syarat rukun yang terlupakan. Nah, ketika seperti itu, maka si istri kan nggak bisa nih masuk surga. Maka si istri langsung ngomong, ya Allah, saya nggak tahu dan suami saya tidak ngajari saya. Maka ambilkan pahala sholatnya dia, kasih ke saya saja. Dan Allah kasih. Akhirnya gimana? Yang rugi siapa? Laki-laki, seorang suami. Yang untung siapa? Istri. Makanya seorang istri itu kan kenapa harus benar-benar taat kepada sang suami, karena suami itu besar sekali. Nggak tanggung-tanggung pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala sholatnya dikasih. Ya kalau dia nggak mau, ya Allah saya nggak mau ngasih, udah Allah yang pindahin. Kita nggak bisa berbuat apa-apa seorang laki-laki.
Makanya hargai suamimu, taati suamimu, wahai perempuan. Karena dia mempertaruhkan surganya untuk kamu. Dia nggak bisa masuk surga karena kamu, maka benar-benar taat kepada suamimu gitu. Wa kana yutimuna al-haramah, dan kami ini makan haram. Wa kana, dan ada, yutimuna, makan siapa kami, al-haramah, kepada sesuatu yang haram. Wa nahnu la na'lamu, dan kami nggak tahu. Misalkan nih, kita seorang suami bekerja dapat apa namanya? Dapat rezeki yang haram, dapat riba. Kemudian riba itu kemudian dikasih kepada istri. Bukannya dalam hadis kullulah minna bata minal haram fanaru aula bihi. Segala sesuatu yang tumbuhnya dari sesuatu yang haram, maka daging. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dari harta yang haram, maka neraka yang berhak untuknya. Surga nggak layak untuk daging yang tumbuh dari harta yang haram. Nah, ketika seperti itu, kan haram nih, layaknya di neraka. Tapi dia sebagai seorang istri, yang dia hanya mendapatkan naskah dari seorang suami. Dia tidak tahu. Maka dia nanti bisa ngomong sama Allah, ya Allah, saya nggak tahu kalau yang saya makan itu adalah haram. Maka siksa aja suamiku, jangan siksa saya. Dan hal ini diterima sama Allah. Sesuatu yang kita dimakan oleh seorang perempuan dari harta yang haram, yang itu dikasih oleh suaminya, seorang perempuan bebas dari tanggung jawab ini. Kalau nggak tahu, tapi kalau udah tahu kalau suaminya itu memang apa namanya, suka makan riba, kemudian kita mau, ya jangan. Seperti itu ya. Fayaqtassulahum minhu, maka Allah menghukum kepada para laki-laki itu. Fayaqtasu, maka menghukum siapa Allah lahum, untuk mereka, minhu dari rajul. Artinya sebagai hukumannya, semua yang amal yang dilakukan laki-laki kemudian dipasrahkan kepada seorang perempuan. Masya Allah, besarnya tanggung jawab seorang suami, sampai-sampai masuk surga pun digantungkan sama istrinya dan anak-anak kita. Makanya tanggung jawab seorang suami benar-benar besar. Bukan hanya tanggung jawab ngasih nafkah saja. Bukan hanya tanggung jawab, mohon maaf, karena Qurratul Uyun kemudian yang dibahas masalah week saja. Enggak begitu itu. Tapi yang kita bahas, tapi masalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahwa seorang suami itu punya tanggung jawabnya besar, dan dia terhalang masuk surga karena amal istrinya. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz atas. Mungkin dari teman-teman ingin ada sedikit pertanyaan tentang materi pada malam hari ini, langsung bisa open mic atau di kolom komentar. Monggo. Ditunggu pertanyaannya. Ada nggak? Mungkin Halo? teman-teman ada yang bisa. Suaranya kurang jelas ya? Jelas Ustadz. Monggo teman-teman boleh bertanya. Bentar, suaranya kok kecil sekali ya? Suara moderatornya kecil sekali, mungkin Oke, bisa diperjelas lagi. Oke, udah jelas. Halo? Halo. Operator mic dari V. Baik, terima kasih operator. Sebelumnya, saya izin bertanya ya moderator, apakah suara saya sudah jelas? Jelas.
Monggo saudaranya, saudara Sofi. Apakah sudah bisa didengar suara saya? Mohon maaf, barusan mic-nya nggak bisa. Sudah. Saya izin bertanya, Ustadz. Kan tadi jenengan jelasin kalau misalkan suami itu berkewajiban banget dalam mengajari hal-hal agama seperti memberi pengetahuan tentang istiadat dan lain sebagainya. Nah, itu misalkan ada sepasang suami istri, nah itu yang lebih mengetahui agama itu istrinya. Nah, apakah seorang istri ini berkewajiban juga untuk mengajari dan memberitahu beberapa hal yang suaminya ini nggak tahu gitu, Ustaz? Kan kalau maksudnya tuh kewajibannya itu setara atau gimana kayak tingkatannya dengan suami mengajari istri. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, langsung dijawab ya. Tadi kan yang dibahas bahwa seorang suami wajib fardu ain hukumnya untuk mengajari istrinya. Bagaimana ketika ternyata si istrinya yang alim, si suaminya yang tidak paham agama? Apakah wajib? Enggak. Seorang istri enggak wajib. Seorang istri tidak ada kewajiban selain melayani seorang suami, mendidik seorang anak. Hanya itu saja, itu kewajiban seorang wanita. Udah layani suamimu, apa kalau bahasnya maca, mana, apa lagi tuh? Ada tiga, itu kan, ada tiga itu kan. Jadi melayani suami, mendidik anak. Itu menjadi seorang istri. Kalau ternyata suaminya nggak tahu gimana, ya suaminya wajib untuk menuntut ilmu lagi. Tapi si istri nggak wajib untuk ngajari. Tapi apa namanya? Itu kan kalau kita ngomong masalah hukum. Nggak wajib. Tapi yang baik bagaimana? Yang baik ya si istri juga ngasih tahu suaminya kalau ini nggak baik, ini benar, hukumnya begini. Itu seperti itu, berbagi ilmu gitulah. Dan ketika misalkan si istrinya nggak ngasih tahu, apakah kemudian si istri itu disiksa sama Allah karena tidak ngasih tahu, dan kemudian akan sama, misalkan dia masuk surga, nanti suaminya bilang, ya Allah, ambilkan hak saya dari istri saya itu, karena saya nggak diajari istri saya. Nggak bisa begitu. Jadi konsepnya hanya bagi laki-laki yang memiliki tanggung jawab ini, yang memiliki kewajiban ini. Seorang istri hanya menerima. Tapi kalau seandainya si istri mau berbagi, maka itu adalah keutamaan yang besar nanti. Nanti bisa menambah amalnya di akhirat nanti. Ya Allah, saya ini udah ngajarin suami saya ini. Saya udah ngajarin sholatnya, ngajarin wudhunya. Otomatis naikkan dong level surga saya, jangan di sini, minta naik lagi. Ya suamimu di sini, ya udah, suamimu di level 3 misalkan. Di level 3, kamu nggak mau ngumpul sama suamimu? Enggak, saya mau ngumpul di level 1 sama Rasulullah. Ya suamimu di sini, iya, suamimu di sana, tapi kan aku udah ngajari dia. Saya mau minta yang lebih tinggi, bisa seperti itu. Jadi seperti itu ya, kalau hukumnya ada kewajiban. Allahu a'lam. Mungkin ada lagi. Monggo teman-teman bisa. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama. Monggo saudari Retno bisa di open mic. Mic. Sudah. Monggo. Oh, udah ada suaranya? Ada. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Ustaz. Tadi membahas tentang kewajiban seorang suami untuk memberitahu atau mengajari istrinya. Nah, sebelumnya itu mungkin ini di luar material, Ustaz. Tapi kayaknya berkaitan. Gimana caranya kita tahu, Ustaz, kalau suaminya kita itu calon suami
itu mempunyai ilmu lebih dari kita. Tips-tips cara mengetahui kalau dia itu bisa jadi imam buat kita. Mungkin jawaban itu, Ustaz. Makasih. Mungkin yang pertama, kalau spesifik pondok pesantren cari yang lulusan Mahat Ali. Insya Allah kalau sudah lulusan Mahat Ali dia paham agama. Insya Allah kalau sudah lulusan Mahat Ali dia sudah bisa baca kitab. Ataupun yang sudah pernah lolos masuk di Mahat Ali sekalipun nggak sampai lulus 1 tahun. Karena kalau sudah masuk di Mahat sudah minimal Fathul Qoribnya sudah bisa. Ketika sudah Fathul Qorib sudah bisa, maka yang standar kitab standar dia sudah bisa baca. Kalau sudah lulus Mahat Ali, berarti sudah kitab-kitab agak jelimet-jelimet yang sudah permasalahan kontemporer yang sudah jelimet itu lebih paham lagi. Itu satu. Kalau cari di Mahat Ali. Promosi Mahat Ali. Yang kedua, ya bisa kita cari di pondok pesantren. Kalau secara umum gimana? Kita cari orang dari dalam pesantren. Ini alumni enggak? Begitu. Pengen tahu lagi nih, ini dia alumni pondok pesantren, kemudian pondoknya berapa tahun? Tentu santri yang mondok 3 tahun tidak akan sama dengan santri yang mondok hanya 3 bulan. Santri yang mondoknya 10 tahun tidak akan sama dengan santri yang mondoknya hanya 10 bulan. Tidaknya lama mondok itu menjadi penilaian kita. Ya sekalipun, berarti saya 10 tahun tapi teng-seletengan. Ketika mondok, teng-seletengan nggak apa-apa, ada juga yang seperti itu. Tapi setidaknya itu cara mengetahuinya begitu. Ada lagi, kita itu kan kalau mau menikah, kita kan ada musyawir, orang yang diajak musyawarah. Atau kita bisa pakai kayak detektif gitulah. Untuk mencari tahu tentang anak ini. Jadi kalau kita mau ta'aruf sama seseorang, jangan langsung kamu sukanya apa, kamu belajarnya kitabnya apa. Wah yang baik-baik saya udah sampai Fathul Wahab, Fathul Mu'in udah hatam, 10 kali hatam. Alfiyah saya lulus, Alfiyah saya udah hafal, depan belakang depan semuanya hafal. Begitu. Tapi kalau mau nanya sama temannya. Dengan siapa dia bergaul, tanyakan bagaimana orangnya, bagaimana keilmuannya. Begitu. Itu mungkin tips kalau pengen tahu. Kalau secara umum begitu ya, lihat dari pondok pesantren, apa dia pernah mondok, setelah itu tanyakan berapa tahun, kemudian tanyakan juga ke teman-teman yang di sekitarnya bagaimana anak ini. Karena dalam hal ini misalkan anaknya udah 10 tahun tapi nggak tahu apa-apa. Kemudian si musyawir ini boleh dia ngomong, wah dia hanya mondoknya aja 10 tahun tapi dia nggak tahu apa-apa. Karena dia cuma tidur aja, sekolah tidur, di madrasah tidur. Itu nggak apa-apa seperti itu. Ini kan buka aib, masuk gosip nggak? Ya ini masuk gosip tapi yang dimaafkan. Nggak ada masalah, nggak ada dosa. Kenapa? Karena untuk kebaikan. Pernah kita bahas dulu di pertemuan awal tentang bolehnya kita membuka aib seseorang, misalkan salah satunya ketika dalam rangka untuk memilih pasangan. Jadi orang yang diajak musyawarah yang ditanya menjawab dengan jujur. Begitu tanya ke temannya. Atau juga boleh melihat dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaulnya memang dengan orang-orang yang baik-baik, yang memang dia rajin, memang dia mungkin tinggalnya di pusat, tapi mungkin sering ngaji ke Mahat Ali. Oh, ini sudah jadi indikator. Tapi kalau sudah seandainya, mohon maaf, gaulnya dengan anak-anak yang kerasan di pemandian, tutup sudah, jangan kasih kesempatan. Nyari yang aktif, sering ke Mahat Ali ngaji, atau bahkan santri Mahat Ali. Itulah kurang lebih. Wallahu a'lam. Monggo ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Kalau mungkin belum ada, mungkin saya ingin bertanya Ustadz. Jadi begini, di dalam kehidupan itu yang salah itu laki-laki apa perempuan Ustadz? Nah, ini menjadi pertanyaan yang banyak yang dipertanyakan Ustadz. Soalnya ketika perempuan yang salah, kenapa laki-laki yang lebih salah kan itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Sebenarnya kalau kita berpikirnya objektif, siapa yang salah ya salah dan benar itu kan pasti gitu ya. Misalkan kalau kita menggunakan sudut pandang syariat,
Jadi dalam sudut pandang syariat salah ya salah, benar ya benar. Kalau kemudian bahwa wanita itu sering merasa benar, ya itu memang benar. Ada wanita istri yang kemudian dia salah, tapi tetap yang salah tetap suaminya. Misalkan dompetnya ketinggalan, yang ninggalin siapa? Istri kan? Tetap yang salah suaminya. Kenapa nggak ngingetin? Suaminya yang salah. Padahal yang salah kalau ngomong salah, atau yang misalkan sholat kemudian dia terlambat untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Yang salah siapa? Suaminya. Kenapa nggak disuruh? Masih aja begitu. Ya itu tapi kan karakternya mungkin nggak semuanya, mungkin ada wanita yang seperti itu, bahwa memang maha benarnya itu dia di seorang istri, seorang wanita, sama laki-laki memang selalu salah. Ya sudah, laki-laki memang mengalah dan begitulah perempuan. Tapi kalau seandainya kita mau objektif ya salah, benar. Kalau yang salah, benar ya benar. Nggak bisa kemudian laki-laki perempuan yang salah, kemudian laki-laki yang disalahkan. Ataupun sebaliknya, laki-lakinya salah, perempuan yang disalahkan. Nggak bisa. Tapi dalam bab ini tidak berlaku juga ketika misalkan seorang suami salah dalam masalah ibadah, kemudian seorang istri salah dalam ibadah, suami tidak ngajari. Yang salah siapa? Istri. Yang kena sanksi siapa? Suami. Ya kan? Dalam masalah syariat, dalam hal-hal tertentu, masalah kewajiban-kewajiban. Ternyata ada juga yang memang seperti itu konsepnya, Mas. Jadi perempuan selalu benar di hadapan Allah. Loh ya Allah, saya nggak tahu kalau sholat saya salah. Karena suami saya nggak ngajari. Oh ya udah kamu benar, suamimu yang salah. Padahal yang salah ibadahnya si istri. Suaminya benar, tapi tetap istrinya. Ya memang begitulah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa saja. Insya Allah minggu depan masih membahas tentang ini. Pengennya sih hari ini mau diselesaikan. Satu fasal berkaitan dengan ini. Minggu depan masih berkaitan dengan pembahasan saat ini sebenarnya. Cuma karena waktu dan juga tadi masih berkendala dengan sinyal. Jadi kita cukupkan, insya Allah di minggu yang akan datang kita akan bahas hal yang sama masih. Insya Allah kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil taubatan qablan mutana 'indal ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan minan nar wa 'afina minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid din wad din akhirah. Allahumma jannibna min qatil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Allahumma qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muhillal ahwal halana ila sanih najina min a'mal ahli ad-dalal wa fi al-jahal bi haqqi sayyidil rijal. Allahumma arina haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wal batila batila wa rizqna istinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.